PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Alia Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora. Kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit, kata Bu Mega. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Prihadi tadi membaca Dedication of Life-nya sempurna, jadi lolos. Karena membaca Dedication of Life nggak boleh langsung turun, harus melihat emotional bonding, membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jen Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98 bukan hanya Adian Apitupulu, tetapi Yohanes Lema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Jolki Tuji. Jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau. Sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke PDI Perjuangan. Ini dialektika dalam politik. Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota mohon dapat dilihat di tayangan berikut ini.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Ketua Umum, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Total pasangan calon yang telah diumumkan dari gelombang 1, 2, dan 3 sebanyak 534 daerah. Dan dari PD Perjuangan yang menggembirakan itu total adalah 45,8%. Komposisi kerjasama dengan parpol lain dari Partai Golkar 9,2%, Gerindra 6,1%, PKB 5,1%, Demokrat 4%, P3 3,7%, PAN 3,3%, Nasdem 3,3%, Hanura 1,5%, PKS 1,4%, Perindo 1,3%, Gelora 0,3%, Partai Aceh 0,3%, PKN 0,2%, PBB 0,2%, PSI 0,2%, PNA 0,1%, sedangkan dari kalangan non-partai sebanyak 13,8%. Ini menunjukkan PDI Perjuangan menjadi jembatan persaudaraan seluruh partai politik. Lupa. Kenapa? Karena nggak ada loh yang namanya mantan presiden. Tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul nggak? Lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya hanya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu, ya terang dong saya boleh nanya, kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh. Ya ini kan kalian gak berani ngomong, ibu aja ngomong relax, ya saya gak punya beban. Lah apa? Terus mau diapa? Mau ditarget? Mau ditangkap? Apa dunia gak akan horek Presiden Republik Indonesia kelima gitu. Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh, cuman aku kan diem aja gitu loh. Mereka ini semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country? Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya? Mestinya sama yang lain dong. Iya, karena apa ini? Iya, ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya sehingga melakukan segala cara termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara. Aduh gawat. Pertanyaan saya ini sampai udah pusing sini. Untung rambutku bagus, tebel. Mana dia si Said? Ada nggak ya? Tadi ada. Mana dia?